Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai al-khata' fil qiyas, yaitu kekeliruan di dalam qiyas, di dalam silogisme. Jadi ketika seseorang membangun sebuah argumen, maka terkadang terjatuh pada kekeliruan. Nah, kekeliruan-kekeliruan ini perlu diketahui agar ketika membangun argumen bisa menjauhi kekeliruan tersebut. Al-aghalitu wal mughalatat. Al-aghalit ini artinya kekeliruan di dalam membangun kias tanpa disengaja. Itu yang disebut dengan al-aghalit. Wal mughalatat. Mughalatat ini adalah kekeliruan yang disengaja. Artinya kebohongan yang ditampakkan seakan-akan benar. Itu yang dimaksud dengan mughalatat. Mughalatat ini kita artikan sebagai kebohongan saja di sini. Al-aghalitu wal mughalatat. Kekeliruan-kekeliruan wal mughalatatu dan kebohongan-kebohongan. Innal qawaidal mantiqiyatah, sesungguhnya kaidah-kaidah atau aturan-aturan ilmu mantik, lam tudo, ialah tidak diletakkan apa al qawaid al mantiqiyah illa lijtinabil khata'i fit tafkir, kecuali untuk menjauhi kekeliruan fit tafkiri di dalam berpikir. Jadi kaidah-kaidah mantik dikarang ya oleh para ulama, oleh para filosof agar ketika berpikir bisa terhindar dari kekeliruan. Ghairu annal mar'ah, hanya saja sesungguhnya seseorang fi asna'i tafkirihi, di tengah berfikirnya al-mar'i, ma'ridun, ialah terbuka lizzalali, bagi ketergelinciran. Namun ketika seseorang itu berpikir, maka dia masih terbuka untuk terjatuh pada kekeliruan dan ketergelinciran. Fayahidu, maka menyimpang siapa almar'u antil kal qawaidi, dari kaidah-kaidah tersebut, kaidah-kaidah mantik. Fayaqa'u, maka terjerumus siapa almar'u min haitsu la yash'uru, dari segi tidak merasa siapa almar'u fi khata'in, di dalam kekeliruan, yufsiduh, yang merusak apa khata', ma terhadap sesuatu, yasiluh, yang sampai siapa almar'u ilaihi terhadap ma minan nataijih, dari kesimpulan-kesimpulan. Kaidah mantik diletakkan untuk menjauhi kekeliruan dalam berpikir. Tujuannya itu. Hanya saja ketika seorang berpikir, maka dia terbuka pada kesalahan, ketergelinciran. Karena itu terkadang seseorang tergelincir ya pada kekeliruan dalam berpikir tanpa disengaja. Wa yusamma, dan dinamakan hadal khata'u, apa kekeliruan ini, yaitu kekeliruan yang min haitsu la yash'ur, tanpa merasa dan tanpa sengaja. Wa yusamma, dan dinamakan hadal khata'u, apa kekeliruan ini, ghairul maksudi, yang tidak disengaja, bil ghalatil mantiki, dengan kekeliruan mantiki, disebut ghalatul mantiki. Wa qad yughalituhu, dan terkadang membuat salah atau menipu
terhadap almar'u, khosmuhu siapa lawannya almar'u, fayata'ammadu maka sengaja siapa khosmuhu, iqa'ahu untuk menjerumuskan almar'u, fil khoto'i di dalam kekeliruan, liyataghallaba agar mengalahkan siapa khosmu, alaihi atas almar'u, fayakunu maka ada zalika apa mughalatotan adalah mughalatoh, wasafsatotan dan safsatoh. Namun apabila kekeliruan itu sengaja dibuat, maka itu disebut dengan mughalatoh dan safsatoh. Jadi yang disebut dengan mughalatoh itu adalah kebohongan yang diperlihatkan seakan-akan benar. Maka itu disebut dengan mughalatoh dan safsatoh. Aqsamul khoto'i fil qiyas. Pembagian-pembagian kekeliruan fil qiyasi di dalam qiyas. Yumkinu mungkin taksimul khoto'i apa membagi kekeliruan fil qiyasi di dalam qiyas, di dalam silogisme, ila kismaini pada dua bagian. Pertama, al-aghalitu suriyati atau al-aghalitu suriyatu, yaitu kekeliruan-kekeliruan yang bersifat suri, bentuk, format. Disebut dengan al-aghalid as-suriyah. Pertama, kekeliruan dalam formatnya, dalam bentuknya, dalam syakelnya. Wahiyah dan adapun al-aghalitu suriyatu allati ialah yang tansya'uh yang muncul apa allati, yang timbul apa allati, bisa babi takhallufi ahadis syurutil mu'tabarati fil qiyas, dengan sebab tertinggalnya salah satu syarat-syarat al mu'tabaratu yang diperhitungkan fil qiyasi di dalam qiyas. Kata khallufi ijabis surah, seperti tertinggalnya ijabnya muqaddimah surah, yaitu mujabahnya muqaddimah surah fi syaklil awwali di dalam syakal pertama, wa takhallufi kulliyati ihdal muqaddimataini fi syakli tsalisi, dan tertinggalnya syarat kulliyah ihdal muqaddimataini, yaitu universalnya salah satu dua premis, fi syakli tsalisi di dalam syakal yang ketiga, wa hakadha dan begitu seterusnya. Jadi al-aghalid as-suriyah itu terjadi apabila ketika membangun qiyas ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Itu maka sehingga dengan adanya syarat yang tidak terpenuhi itu maka akan muncul kekeliruan di dalam membangun qiyas. Nah, kekeliruan yang disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat membangun qiyas itu disebut dengan al-aghalitus suriyah. Misalnya, di dalam syakal awal harus terpenuhi dua syarat agar syakal awal itu menghasilkan kesimpulan yang benar. Yaitu pertama, ijabus surah. Muqaddimah surahnya harus mujibah. Wa kulliyatul kubro. Dan muqaddimah kubronya harus kulliyah. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, dua-duanya maupun salah satunya, maka nanti akan melahirkan kesimpulan yang keliru. Akan menghasilkan ya natijah yang keliru. Nah, kekeliruan ini disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat dari syakal awal atau salah satu syaratnya. Maka kekeliruan yang seperti ini disebut dengan al-aghalid as-suriyah, yaitu kekeliruan yang disebabkan salah satu syarat dari qiyas tersebut tidak terpenuhi. Dan yang kedua disebut dengan al-aghalidul madiyatu, yaitu kekeliruan yang bersifat material. Apa yang dimaksud dengan al-aghalidul madiyah? Wahiyah dan adapun al-aghalitul madiyah
Al-waqi'atuh ialah yang terjadi fi madatil qiyasi di dalam materi kias. Jadi kekeliruan yang terjadi di dalam materi kias itu disebut dengan al-aghalid al-madiyah. Jadi di dalam kias itu ada yang disebut dengan suratul kias, bentuk kias, ada yang disebut dengan madatul kias. Yang dimaksud dengan suratul kias itu adalah syakal awal, syakal tsani, syakal salis, dan syakal rabi. Sebagaimana telah dijelaskan di awal. Nah sekarang ada yang disebut dengan madatul kias, yaitu materi kias. Materi kias itu apa? Yaitu muqaddimah, sughra, dan muqaddimah kubronya. Lah, muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro ini yang membangunnya apa? Nah, atau penyusunnya apa? Yaitu hudud, haddul asghar dan haddul ausat dan haddul akbar. Nah, ada tiga pembentuk dari muqaddimah sughra dan muqaddimah kubro. Nah, apabila muqaddimah sughronya ini keliru atau muqaddimah kubronya ini keliru, meskipun sudah memenuhi syarat dari syakal, dari sebuah syakal, maka itu disebut dengan kekeliruan yang bersifat madiyah. Ai fi qadayahu. Artinya, maksudnya di sini kekeliruan yang bersifat madiyah ini fi qadayahu di dalam proposisi-proposisi kias allati yang yata'allafu tersusun apa kias minha dari qadayahu dari alati walaisat dan tidak ada apa al-aghalitul madiyah nasyiatan ialah muncul atau timbul an mukhalafati syaratin min syurutil qiyasi dari menyalahi syarat min syurutil qiyasi dari syarat-syarat qiyas. Jadi kekeliruan yang bersifat materi ini, materi qiyas ini yaitu terjadi di dalam penyusun dari qiyasnya atau dari premis-premis, proposisi-proposisi yang membangun qiyas. Nah, itu nanti kekeliruan terjadi di sana. Apabila itu terjadi, maka disebut dengan al-aghalid al-madiyah. Wadhalika dan adapun al-aghalid al-madiyah kastikhdami muqaddimatin seperti menggunakan premis min ghairi ayyuhtabara sidquha tanpa diperhatikan sidquha kebenarannya premis muqaddimah. Misalnya menggunakan sebuah premis tanpa memperhatikan kebenaran dari sebuah premis itu. Misalnya gini, contoh yang bersifat madiyah. Tokoh A mengutip pendapat tokoh-tokoh Syiah. Misalnya ini, setiap orang yang mengutip pendapat tokoh-tokoh Syiah adalah Syiah. Maka tokoh A adalah Syiah. Ini keliru kan? Nah, ini keliru. Adalah kekeliruan yang bersifat madiyah. Secara suratul qiyas ini sudah memenuhi syarat. Yaitu ini merupakan syakal awal, muqaddimah surahnya sudah mujibah, dan muqaddimah kubronya sudah kulliyah. Sudah memenuhi syarat sebagai syakal awal. Namun yang terjadi di sini adalah di dalam muqaddimahnya. Muqaddimah pertama, tokoh A mengutip pendapat tokoh-tokoh Syiah. Ini mungkin benar ya, benar. Mungkin si A menulis sebuah buku yang di dalam buku tersebut dia mengutip pendapat tokoh-tokoh Syiah. Benar, karena sesuai dengan fakta. Sekarang muqaddimah kubronya. Setiap orang yang mengutip pendapat tokoh-tokoh Syiah adalah Syiah. Nah, ini yang terjadi kekeliruan di sini. Yang terjadi di kekeliruan yaitu mengenai setiap orang yang mengutip pendapat tokoh-tokoh Syiah adalah Syiah. Ini keliru. Ini keliru secara madah, secara materi. Maka kias yang dibangun dengan materi yang keliru ini, muqaddimah kubro yang keliru ini, maka hasilnya kesimpulan yang dihasilkan juga akan keliru. Nah, kekeliruan yang seperti ini
disebut dengan al-aghalid al-mariyah. Misalnya lagi, contohnya lagi. Orang yang ziarah kubur itu meminta pada kuburan. Setiap orang yang meminta pada kuburan adalah syirik. Jadi orang yang ziarah kuburan adalah syirik. Nah ini ya. Ini secara syaklul kias, bentuk kiasnya sudah benar. Ini merupakan syaklul kias al-awal, syakal awal, dan muqaddimah surahnya sudah mujibah benar, muqaddimah kubronya sudah kuliah dan benar. Secara surah benar karena sudah memenuhi syarat syakal awal. Namun yang salah di sini apanya? Madatul kiasnya. Pembentuk kiasnya yaitu di muqaddimah surahnya, yaitu orang yang ziarah kubur itu meminta pada kuburan. Padahal orang yang ziarah kubur itu bukan meminta pada kuburan tapi mendoakan kuburan. Nah, ini namanya kekeliruan di dalam madatul qiyas. Dan apabila kekeliruan ini terjadi di dalam madatul qiyas, maka disebut dengan al-aghalid al-madiyah. Wasanati dan akan datang kami una di sini bi ba'di amtilatin dengan sebagian contoh-contoh likulin bagi masing-masing minal aghali fisuriyati dari kekeliruan yang bersifat bentuk, format, wal madiyati dan bersifat material, materi, liyakuna agar ada al-bahisu siapa seorang pembahis ya, bahis orang yang mubahasah ala bayinatin ialah atas terang min amriha dari perkaranya al-awalitus suriyah wal madiyah fayatajannabuha maka menjauhi siapa al-bahis ha terhadap al-awalitus suriyah wal madiyah fi buhusi di dalam pembahasannya al-bahis wayuftinu wayaftanu Pak sama dan sadar siapa al-bahis laha terhadap al-aghalitus suriyah wal madiyah inda jadalihi di dalam perdebatannya al-bahis di dalam perdebatannya al-bahis. Nanti masing-masing dari kekeliruan yang bersifat suriyah, bersifat bentuk ini dan madiyah akan dijelaskan secara rinci oleh musannif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.